Oh iya. Mata minus ini ternyata berhubungan dengan pertumbuhan. Jadi waktu misalnya mata minus itu sering terjadi pada manusia di bawah 18 tahun. Jadi di bawah umur itu biasanya wah, sudah 2 halaman nih, Epi. Yuke 2 halaman. Nazril ya, Laili sudah siap kayaknya. Indah sudah. Catherine separoh. Najwa Salsa, betul lah? Iya. Nah, sudah siap. Wah, tulisan Reido bagus-bagus. Wah, Rais sudah siap nih. Ayo Rais, maju Rais, bacakan di depan. Ya, dibacakan. Maju. Maju lagi. Ah, gitu. Keluarga kejadian kita jalannya biasa lakukan hanya dia takutkan dan aktif. Jakarta diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050 akibat menaiknya permukaan laut yang disebabkan mengalirnya berdasarkan dengan memanasi global. Melihat negara Jepang, mereka mempunyai bendungan yang khusus sebagai penangkap tsunami sebagai antisipasi karena Jepang sering menjadi langganan tsunami. Adapun Belanda karena mereka yang dulunya adalah lautan yang selalu dikeluarkan, akibatnya mereka membuat bendungan untuk mengantisipasi kenaikannya air laut. Selain itu, adapun banjir yang sering terjadi, dan dilakukan banjir adalah menyelamatkan diri, tapi itu hanyalah jangka pendek. Mungkin jangka panjang kita harus mengantisipasi banjir dengan cara melakukan reboisasi dan juga membersihkan drainase yang menangkap sampah. Adanya pemanasan air yang terjadi dapat kita atasi dengan mencari tempat duduk. Adapun jangka panjangnya adalah kita harus melakukan reboisasi karena permohonan transformasi menurunkan kadar CO2 sehingga temperatur airnya tidak begitu berasa sehingga tidak terasa begitu panas. Adapun reboisasi bisa mengantisipasi berbagai macam bencana berupa banjir dan adanya pohon. Air banjir dapat disut dengan diserap dengan adanya air diserap. Mengingat cara memasukkan air hujan ke dalam tanah tidaklah begitu efektif. Untuk mengatasi adanya pemanasan global, kita harusnya sadar sedini mungkin agar kita tidak terlambat. Dengan cara go green, reboisasi, mengurangi penggunaan plastik, melakukan 3R dan lain-lain. Tepuk tangan. Ayo Adi, masih sempat. Nah, sepanya aja, maju. Yosia sedikit lagi. Joshua sudah? Belum, Pak. Belum. Ya, maju Zep. pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata bumi. Kenapa saat malam hari masih terasa panas padahal bumi di balik matahari? Fenomena tersebut disebutkan efek rumah kaca. Karena karbon dioksida terangkap di bumi dan cara jangka panjang agar tidak terjadi pemanasan global adalah reboisasi atau penghijauan hutan yang diakibatkan oleh manusia untuk membuka lahan di kebun dan lain-lain. Selanjutnya, apakah benar air laut naik gara-gara ditutup? Jawabannya iya, karena terjadi iklim ekstrim dan turunnya permukaan tanah. Pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi kenaikan air laut adalah: 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir. 3. Mengurangi kerusakan pesisir, pembangunan yang tidak teratur. 4. Adaptasi dan mitigasi pembangunan
seperti membangun bendungan serta kerjasama internasional. Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global dapat berkontribusi pada intensitas dan frekuensi banjir di beberapa daerah. Berikut langkah jangka panjang mencegah banjir adalah mengatur pengaturan tata ruang, pengelolaan air hujan menggunakan infrastruktur yang tepat, dan edukasi kesadaran dan pendidikan masyarakat. Ya, cukup. Tepuk tangan dulu. Nazril, giliran ketiga. Waktu masih 9:32. Baik, saya akan membacakan penjelasan Parodi mengenai pemanasan global yang dijelaskan tadi. Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan gas rumah kaca. Pertanyaan dari Akila, apakah air laut naik dikarenakan pemanasan global? Dari keseluruhan manusia di bumi, perkiraan menunjukkan hanya 40% populasi manusia atau 3 miliar orang tinggal di daerah pasir. Apakah jika mereka kencing akan dapat membuat air laut naik? Tentu saja tidak, karena tidak cukup banyak. Naiknya permukaan air laut dikarenakan oleh 2 faktor utama. Yang pertama, pemanasan global dan pelelehan es di daratan. Lalu, bagaimana cara mengatasi pemanasan global yang jangka panjang? Cara mengatasi pemanasan global dalam jangka panjang, salah satunya adalah dengan menanam pohon. Pohon memiliki kemampuan alami untuk menyerap karbon dioksida. Dengan menanam pohon, kita dapat membantu mengurangi jumlah CO2 di atmosfer dan mengurangi efek rumah kaca. Bagaimana cara tercepat mengatasi banjir? Cara tercepatnya adalah dengan pindah rumah. Lalu bagaimana jika kita tidak punya uang untuk pindah rumah? Kita dapat membuat bendungan air agar air tidak dapat masuk. Lalu kenapa Indonesia tidak membuat bendungan saja agar Jakarta tidak tenggelam rumornya pada tahun 2050 dibandingkan dengan pindah ibu kota negara dan menebang banyak pohon? Oh, ya tepuk tangan dulu. Mengejutkan. Maju. Nanti kalau di belakang nggak kedengaran. Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan dari penjelasan kami tentang pemanasan global hari ini adalah saat es di kutub mencair itu terjadi karena jarak bumi dengan matahari mendekat yang menyebabkan peningkatan suhu di wilayah kutub. Pada saat siang hari, suhu di sekitar kita menjadi sangat panas yang menyebabkan tubuh kita mengeluarkan cairan yang disebut keringat. Dan pada waktu malam hari, suhu di bumi tetap panas padahal sudah memasuki waktu malam. Itu disebabkan oleh terjadinya efek rumah kaca yang mana terdapat banyak gas karbon dioksida di bumi. Maka dari itu kita merasa kepanasan walaupun sudah malam hari. Cara mengatasi pemanasan global adalah dengan melakukan reforestasi agar gas karbon dioksida terserap oleh tumbuhan. Volume air di laut meningkat juga bisa disebabkan oleh peristiwa mencairnya es di daerah kutub. Banyak juga terjadinya penebangan di bumi untuk membuka lahan baru. Itu juga bisa menjadi penyebab kenapa efek rumah kaca terjadi. Lahan baru yang dibuka itu berfungsi sebagai sarana untuk membangun infrastruktur, tempat usaha, pemukiman, dan akhirnya menyebabkan banyak sekali dampak yang dapat kita terima dari pembukaan lahan ini. Pemanasan global ialah kenaikan suhu di atas rata-rata. Perubahan suhu ini dapat berdampak seperti banjir, turunnya kualitas udara. Untuk mengatasi banjir bisa dilakukan dengan membuat bendungan, meninggikan dataran pemukiman warga. Cara ini dilakukan oleh tetangga sebelah yaitu negara Jepang. Jadi pemanasan global ini memberikan dampak yang signifikan kepada kita manusia. Maka dari itu kita harus sadar diri sendiri dari sekarang sebelum terlambat dan kita mendapatkan dampak yang lebih besar dari pemanasan global ini. Iya, luar biasa. Terima kasih Laili. Muhammad Fakih. Wah, ini keras nih suaranya. Baik, pembahasan yang saya kutip dari Pak Rudi tentang pemanasan global, ada pembahasan banjir yang sering menjadi permasalahan di kota-kota besar seperti Jakarta bahkan Malang. Apabila terjadi banjir dan antisipasi seperti buang sampah pada cepat yang sudah tidak bisa dilakukan, maka jalan satu-satunya untuk keluar dari masalah seperti membuat tanggul serta meninggikan fondasi rumah-rumah di daerah yang rawan terkena banjir. Negara-negara seperti Jepang yang setiap bulan terkena tsunami dan Belanda yang hampir berada di bawah tanah, mereka melakukan inovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan membangun bendungan untuk mengantisipasi terjadinya tsunami di Jepang.
dan mengantisipasi tenggelamnya beberapa kota di Belanda. Seharusnya negara kita juga melakukan inovasi yang sama untuk mencegah banjir dan tsunami. Namun ini tidak dapat terrealisasikan karena kebanyakan lahan yang tersedia digunakan untuk hal lain, seperti membangun infrastruktur sehingga lahan yang tersisa tidak bisa atau tidak cukup digunakan membangun bendungan. Pemanasan global juga memberi dampak pada pencairan es ditutup. Meningkatnya suhu rata-rata bumi membuat sebagian es ditutup mencair sehingga membuat permukaan air laut menjadi naik. Naiknya suhu rata-rata bumi mengakibatkan panas berlebihan pada siang hari dan bahkan pada malam hari yang harus sejuk dan dingin malah terasa panas. Dikarenakan terjebaknya CO2 yang mengakibatkan panas pada malam hari Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus menanam pohon atau reforestasi agar pohon dapat menyerap CO2 dan menguras pasir. Thank you. Masih memakai pelajaran hari ini kita berdoa agama ini kita akan memimpin doa kali ini dengan agama Om mari kita maafkan Om tidak ada kasih nama sama. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan kali ini kami dapat mengadakan ilmu yang diberikan oleh guru kami. Semoga ini bermanfaat bagi kehidupan kami, orang lain dan semuanya. Sekarang Om jawab semua pertanyaan Om. Terima kasih.